Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu pendidikan akhlak, yaitu Bapak Abdul Ghafur SAG MA. Di sini saya ingin memaparkan tentang akhlak kepada sesama yang berjudul Birrul Walidain. Sebelum saya memaparkan atau menjelaskan pada topik bahasan pertama kita ini, yaitu Birrul Walidain, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Nasution, kelas 1D, dan nomor NIM yaitu 12401051040107. Sebelum saya menjelaskan Birrul Walidain, saya akan menjelaskan akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama adalah cerminan nilai kemanusiaan yang luhur, di mana setiap individu diajak untuk saling menghormati, memahami, dan membantu satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik terwujud melalui sikap berkata lemah lembut, bersikap jujur, dan berbuat adil tanpa memandang status atau latar belakang seseorang. Ketika kita mempraktikkan kasih sayang dan empati, kita tidak hanya mempererat hubungan antar manusia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, kita ikut berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik, di mana kebaikan menjadi dasar dari setiap interaksi. Akhlak kepada sesama, khususnya kepada orang tua, Birrul Walidain, adalah kewajiban yang mulia bagi seorang anak sholihah menghormati, mencintai, dan merawat orang tua dengan tulus adalah bentuk nyata pengabdian yang tidak hanya menyenangkan hati mereka, tetapi juga menjadi tanda ketaatan kepada Allah. Anak yang sholihah memahami bahwa kasih sayang orang tua tak tergantikan dari pengorbanan mereka sejak masa kecil hingga dewasa. Dalam keseharian, akhlak ini dapat diwujudkan dengan kebaikan untuk mereka, baik ketika mereka masih hidup maupun mereka tiada. Dengan menjaga akhlak ini, seorang anak tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga menyebarkan kebaikan dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas definisi anak dan orang tua. Yang pertama, definisi anak. Anak adalah anugerah dan amanah yang diberikan kepada orang tua, sosok yang menjadi harapan dan penerus kehidupan. Seseorang anak adalah pribadi yang tengah tumbuh, belajar, dan berkembang, yang membutuhkan cinta, bimbingan, dan dukungan untuk mencapai potensi terbaiknya. Dalam hubungannya dengan orang tua, anak juga menjadi sumber kebahagiaan sekaligus tanggung jawab yang mengajarkan makna kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi orang tua. Orang tua adalah pelindung dan pembimbing utama dalam kehidupan seorang anak. Mereka adalah sosok yang memberikan kasih tanpa batas, membesarkan dengan penuh cinta, dan rela berkorban demi kebahagiaan serta masa depan anak-anaknya. Orang tua tidak hanya mengajarkan nilai-nilai kehidupan, tetapi juga menjadi teladan pertama yang menunjukkan arti tanggung jawab, cinta dan ketulusan. Hubungan anak dan orang tua adalah ikatan suci yang saling melengkapi, penuh makna, dan menjadi pondasi dari keluarga
serta masyarakat yang baik. Kewajiban bagi seorang anak solihah adalah menghormati, mencintai, dan berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati. Anak solihah memahami bahwa keberadaan mereka tidak lepas dari kasih sayang dan pengorbanan orang tua, sehingga sikap hormat, patuh, dan santun menjadi bentuk balas budi yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, kewajiban ini dapat diwujudkan dengan membantu mereka, mendengarkan nasihatnya, mendoakan kebaikan untuk mereka, serta tidak menyakiti hati atau melukai perasaan mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Bahkan ketika orang tua telah tiada, seorang anak solihah terus mendoakan ampunan dan rahmat untuk mereka sebagai bukti cinta yang abadi. Dengan menjalankan kewajiban ini, seorang anak tidak hanya memenuhi hak orang tua, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pribadi yang mulia di matanya. Kewajiban seorang anak solihah tercermin jelas dalam kisah Nabi Ismail dan hubungannya dengan ayahnya, Nabi Ibrahim. Kisah ini menjadi salah satu teladan besar tentang bakti, kepatuhan, dan keikhlasan seorang anak kepada orang tua dan kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk mengorbankan putranya, perintah itu menjadi ujian yang sangat berat. Namun Nabi Ibrahim memilih untuk taat meski perintah tersebut melibatkan anak yang ia cintai sepenuh hati. Dalam situasi itu, Nabi Ismail menunjukkan akhlak luar biasa sebagai seorang anak. Ia tidak hanya menerima keputusan ayahnya dengan lapang dada, tapi juga menenangkan hati Nabi Ibrahim dengan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. Respon Nabi Ismail bukanlah sifat yang datang begitu saja, tetapi buah dari pengajaran, kasih sayang, dan didikan orang tua yang penuh keimanan. Dalam kisah ini, Nabi Ismail mengajarkan bahwa seorang anak solih harus memiliki rasa hormat yang tinggi kepada orang tuanya, terutama ketika mereka menjalankan perintah Allah. Ia tidak hanya menunjukkan kepatuhan, tetapi juga keikhlasan untuk berkorban demi ketaatan kepada Sang Pencipta. Sikap sabarnya dalam menghadapi ujian juga menjadi bukti kedewasaan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang anak yang solih. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kewajiban anak solih tidak hanya mencakup mematuhi perintah orang tua, tetapi juga mendukung mereka secara moral dan emosional, terutama dalam ketaatan kepada Allah. Anak solih harus bersikap lembut, menghormati, dan tidak menyakiti hati orang tua, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Bahkan dalam situasi yang berat sekalipun, anak solih tetap berusaha menjadi sumber kekuatan bagi orang tuanya, sebagaimana Nabi Ismail yang memperkuat hati Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian dari Allah. Lebih dari itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa pengabdian kepada orang tua adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak solih dapat menunjukkan bakti kepada orang tua dengan cara sederhana, seperti mendengarkan nasihat mereka, membantu pekerjaan mereka, memenuhi kebutuhan mereka,
dan yang terpenting mendoakan kebaikan untuk mereka, baik sesama hidup maupun setelah mereka telah tiada atau wafat. Melalui sikap tersebut, seorang anak tidak hanya memenuhi kewajibannya sebagai anak, tetap juga meraih keridhaan Allah dan menjadi pribadi yang mulia di dunia dan di akhirat. Kisah Nabi Ismail memberikan pelajaran abadi bahwa hubungan anak dan orang tua adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh cinta, hormat, dan ketaatan kepada Allah. Seorang anak solih dengan akhlaknya yang baik tidak hanya membahagiakan orang tua, tapi juga membawa keberkahan bagi dirinya dan keluarganya, menjadi teladan kebaikan bagi orang lain dan meraih kedudukan mulia di sisi Allah. Kesimpulan materi yang sudah saya paparkan yaitu kesimpulan dari Birrul Walidain adalah bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban mulia yang harus dijalankan dengan penuh cinta, hormat, dan keikhlasan. Orang tua adalah sosok yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kasih sayang demi kebahagiaan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang anak wajib memperlakukan mereka dengan baik, menjaga perasaan mereka, membantu dalam kehidupan sehari-hari, dan mendoakan kebaikan untuk mereka, baik saat mereka masih hidup maupun saat mereka telah tiada. Birrul Walidain tidak hanya menjadi bukti bakti kepada orang tua, tetapi juga mencerminkan ketaatan kepada Allah karena ridhonya bergantung pada ridho orang tua. Dengan menjalankan Birrul Walidain, seorang anak tidak hanya membangun hubungan harmonis dalam keluarga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan membawa berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah bentuk cinta sejati seorang anak kepada orang tua yang penuh dengan balasan kebaikan dari Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.